Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para ikhwan dan para akhwat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Tidak lupa kita untuk senantiasa bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita menjadi bagian kecintaan kita kepada Nabi dan menjadi bagian harapan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak lupa kita berterima kasih kepada Bapak Takmir yang telah memberikan kesempatan untuk silaturahim. Yang keempat, Bapak sekalian, merupakan kebahagiaan seorang mukmin kita bisa berkumpul di antaranya dalam rangka untuk tanasuh dan tawasuh bil haqqi wasabr. Yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita dan bahkan bagaimana kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan kita, yang diantara para sahabat Nabi sering mereka mengajak kawan-kawannya, ta'alau, mari kita bersama-sama nasdatu imanan, kita menambah keimanan kita. Bapak sekalian, di antara kebutuhan seorang mukmin adalah bagaimana kita bisa selalu duduk di majelis-majelis ilmu yang sesungguhnya itu merupakan kebutuhan mutlak kita. Karena kehidupan kita ini sungguhnya ada yang namanya hayatul abdan, kehidupan badan kita, kehidupan jasad kita. Kebutuhannya ya makan, minum, olahraga, istirahat, kemudian kalau sakit ya berobat. Itu kebutuhan jasad. Dan Masya Allah, hampir setiap kita memiliki perhatian yang besar kepada sebagai orang tua, seorang bagian perhatian kepada kebutuhan dasar, sehingga mengurus sebulan yang terkadang budgetnya untuk dasarnya sampai ratusan juta. Sesungguhnya ada kehidupan berikutnya yang mutlak menjadi sebuah kehidupan, yaitu hayatul qulub, kehidupan hati kita. Dan di sisi Allah, hidup dan matinya kita ini, kita dianggap hidup atau kita dianggap mayit, itu berkaitan dengan kehidupan hati kita. Makanya Allah katakan tentang orang-orang kafir itu dengan mengatakan amwatun ghairu ahya, mayit-mayit yang tidak memiliki kehidupan. Ini tidak memiliki kehidupan iman. Kehidupan iman kita di antara kebutuhan yang mutlak adalah kebutuhan kepada ilmu
ilmu risalah. Dan itulah awal kehidupan umat kita. Kalau jasad kita ini mulai hidup itu ketika ditiupkan roh di bulan yang keempat, bulan pertama atau 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah. Lalu Allah perintahkan untuk hidupkan ruh jasad. Mulai ada kehidupan. Kehidupan hati kita ketika mulai dihidupkan ruh risalah. Makanya sekalian, paling enggak Allah memberikan 3 ungkapan penting yang berkaitan dengan risalah. Satu, Allah ungkapkan dengan istilah ar-ruh, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Muhammad ruh dari kami. Risalah Allah ungkapkan dengan ruh yang memiliki makna bahwa keimanan kita ini kehidupannya sangat berkaitan dengan keberadaan risalah dalam diri kita. Semakin seorang mengenal risalah dan berinteraksi dengan risalah, maka dia akan semakin sempurna kehidupannya. Semakin tidak mengenal risalah, maka semakin yaitu jiwanya tidak ada, yakni kehidupan, semakin minim kehidupan dirinya. Dan kehidupan jiwa itu ditandai dengan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Sehingga Allah diantaranya mengatakan, wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyuruh kalian. Yang dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu ada kehidupan bagi kalian. Sehingga kesempurnaan hidupnya jiwa itu ditandai dengan seberapa besar dia menyambut seruan Allah Ta'ala. Yang kedua, Bapak sekalian, risalah diungkapkan Allah dengan istilah an-nur, cahaya. Sebagaimana cahaya lampu yang kita kenal, orang yang paling bisa membedakan segala sesuatu itu orang yang paling terang cahayanya. Yang paling terang cahayanya. Semakin terang cahayanya, maka semakin jelas kita membedakan segala sesuatunya. Maka Allah katakan tentang risalah, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Dan kami jadikan risalah itu cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia. Sehingga yang paling bisa membedakan hakikat segala sesuatu itu adalah orang yang paling mengenal risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling tidak terkena kesamaran, yang paling jauh dari kesamaran adalah orang yang paling mengenal risalah, sehingga dia sangat jelas melihat segala sesuatunya. Makanya Bapak sekalian, di zaman fitnah, yang fitnah itu kalau bergulir itu akan menimbulkan kesamaran. Yang paling tidak dibuat bingung adalah para ulama, yang paling memahami risalah. Semakin minim pemahaman kita tentang risalah, maka akan semakin gampang kita terombang-ambing, dibuat kabur dengan segala fitnah yang bermunculan. Fitnah itu kalau datang membuat orang kemudian sering jadi kabur. Contoh umpamanya yang paling gampang aja, zaman fitnah
Khomeini. Ketika Khomeini menumbangkan Syah Iran, maka dunia gegap gempita menyanjung Khomeini setinggi langit sebagai bapak kebangkitan Islam. Sehingga di mana-mana orang itu tergila-gila dengan Khomeini, apalagi mahasiswa-mahasiswa pergerakan. Di pintu-pintu kosnya aja ditempel gambar Khomeini gede-gede sebagai ya ini ruh bapak ini perubahan revolusi Islam. Sehingga banyak yang mereka memuji Khomeini, termasuk antaranya tokoh-tokoh Islam. Tapi ulama tidak pernah dibingungkan, dibuat kabur, dibuat samar dengan fitnah yang kayak gitu. Bahkan ulama kemudian banyak mengeluarkan tahdiran, peringatan-peringatan berkaitan dengan bahayanya fitnah Khomeini. Tapi namanya Allah, bahkan ketika para ulama mengeluarkan tahdiran tentang Khomeini, justru marah-marah, mengubah para ulama, ya karena nggak tahu hakikatnya. Begitu kasus-kasus pembantaian kepada kaum muslimin di Iran, hampir Ahlussunnah dibuat punah sehingga tidak ada lagi di Iran Ahlussunnah. Tapi jangan tanya tentang Yahudi, sinagognya. Orang baru kemudian tapi nya itu sudah terlambat, dan itulah kebanyakan Allah kaum muslimin. Sehingga kalau datang fitnah dibuat samar, dia baru sadar ketika fitnah sudah berlalu. Demikian juga ketika Nabi menceritakan tentang fitnah Dajjal. Fitnah sangat dahsyat. Di antaranya sehingga orang yang mereka merasa dirinya akan selamat menghadapi Dajjal, merasa dia punya iman dan merasa dia selamat menghadapi Dajjal. Begitu dia sampai di depan Dajjal, maka dengan syubhat Dajjal dia langsung balik jadi pengikut Dajjal. Tapi ada seorang pemuda yang dikatakan ada pemuda terbaik, dia bisa selamat dari fitnah Dajjal. Ketika Dajjal mendakwahkan tentang rububiyah dirinya dan mengajak mengakui dirinya yaitu Rabb, pemuda ini dengan tidak ada keraguan sedikit pun menegaskan asyhadu annaka Dajjal alladzi hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan Nabi di dalam hadisnya. Pertanyaannya, pemuda ini bisa selamat dari fitnahnya Dajjal sebabnya apa? Pemuda ini bisa selamat dari fitnahnya Dajjal ini sebab apa? Dia belajar sunnah Nabi, dia mengetahui ilmunya dan betul-betul yakini ilmu tersebut sehingga tidak terfitnah, tidak tersamarkan dengan fitnah yang ada. Dan itu sepanjang zaman tidak ada selamat dari fitnah-fitnah yang bermunculan sepanjang zaman kecuali orang mereka belajar sunnah nabinya, ajaran nabinya, dan betul berpegang teguh dengan ajaran nabinya. Contoh umpamanya, ketika menghadapi zaman kelemahan kaum muslimin, maka sebagian muslimin berpikir bagaimana kembali meraih kejayaan Islam dan kaum muslimin. Lalu masing-masing mereka punya pemikiran bagaimana cara meraih kejayaan Islam. Kira-kira kalau ada pendapat budayawan, pendapat politikus, pendapat ini para ini berbagai macam pendapat manusia dengan pendapat Nabi, yang mau diikuti pendapat yang mana? Teorinya mengikuti pendapat Nabi.
prakteknya mengikuti pendapat sendiri. Contoh di antaranya Nabi mengatakan ketika bicara tentang sebab hinaan muslimin terjatuh dalam hinaan dan kerendahan, tidak ada ayat pembina wa khattum adna al-baqar wa rabi'in bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum billah la yansiluhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian telah tenggelam dalam model transaksi ribawi, jika kalian telah dibuat asyik dengan ternak kalian, jika kalian telah dibuat rebo asyik dengan tanaman kalian, perkebunan kalian, jika kemudian kelazimannya kalian tinggalkan jihad, Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama. Apa di sini kuncinya untuk kita bisa kembali mulia, kawan? Apa kuncinya? Kembali kepada agama. Kembali kepada agama itu prosesnya harus betul-betul membawa muslimin faham tentang agamanya dan mendidik muslimin untuk mereka betul hidup dengan karakter Islam, berakidah dengan akidah Islam, beribadah dengan ibadah Islam, yang para ulama mengistilahkan dengan harus ada proses tarbiyah dan tasfiyah dan tarbiyah, pembersihan dari hal-hal yang bukan Islam, kemudian mendidik dengan ini Islam yang sahih. Tapi praktek yang ada nggak di antara muslimin yang punya pikiran bahwa kemajuan Islam, kemenangan Islam, kejayaan Islam, kalau umat Islam bisa memegang pos-pos kekuasaan di pemerintahan sehingga fokusnya politik, ada nggak? Ya banyak banget. Bukan sekedar hanya ingin fokus ingin meraih jabatan, tapi sampai pada tingkat mengabaikan proses dakwah dan tarbiyah sehingga dianggapnya remeh pengajian-pengajian, kemudian taklim, pengajian, kapan actionnya, kapan? Sebagai muslimin mereka yakin kejayaan Islam itu ketika ini musliminnya ekonominya kuat sehingga perjuangannya jihad ekonomi, ada nggak? Ya banyak. Sehingga programnya bagaimana mengentaskan kemiskinan kaum muslimin sehingga menjadi orang mencukupi ekonominya sehingga kuat. Muslimin kaya itu sudah banyak banget, konglomerat kaya juga banyak banget. Masalahnya kebodohan mereka tentang Islam dan tidak meresapnya Islam dalam jiwa mereka. Mau dia sugih melekat dunia kayak apa, itu tidak akan hidup ruh keislaman dalam diri mereka. Indonesia ini kalau soal muslim sugih apa enggak? Ya banyak, tapi kalau sugih tok nggak ada perhatian dia dengan ini agama. Seandainya orang kaya di Indonesia itu mereka semuanya mengeluarkan zakat, kemudian mereka punya perhatian dengan agama yang bagus, tentu Masya Allah dan yang lainnya, sehingga prakteknya mereka tidak yakin dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Padahal di zaman Nabi bagaimana Nabi betul mengawal proses menyambut kejayaan Islam itu, betul-betul meniti tangga-tangganya. Di zaman para sahabat disiksa orang-orang Quraisy, ya Nabi tidak bisa apa-apa kecuali hanya ngasih saran sabar. Waktu keluarga Yasir, bagaimana dihabisi Abu Jahal, ibunya ditombak kemaluannya sampai mati, bapaknya mati di tangan Abu Jahal. Nabi yang sedikit disiksa sampai tidak kuat hingga mengeluarkan kalimat kufur, tapi diberikan uzur oleh Allah Ta'ala. Nabi hanya bisa ngasih saran, sabar ala Yasir, inna ma'utakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Ketika
tasilana ala tad'ulana ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menolong saya, kenapa engkau tidak, yaitu mendoakan kami. Nabi juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ya ngasih kalimat-kalimat yang mengokohkan imannya. Khabar ya khabar, dulu orang-orang yang zaman dulu dengan imannya itu ada yang badannya itu ditanam di dalam tanah, kemudian diletakkan di atas kepalanya itu gorok gergaji, kemudian mulai dari batok kepalanya itu digorok krok sampai sigar, dan itu tidak membuat mereka bergeming dari agama. Ya Bapak, belum ada dalam miliki yang mereka itu disisir tubuhnya, badannya dengan sisir besi sampai dagingnya ngelokok terpisah dari tulang belulangnya, dan mereka juga tidak bergeming dari agamanya. Ya Bapak, wallahi la yuqimanna Allahu hadha amra hatta yasira ra'id min as-sar'a ila hadha al-maut la yakhafu illa Allah. Wa demi Allah, Allah pasti akan memenangkan agama ini, menyempurnakan urusan agama ini dengan memenangkan agama ini, sampai nanti ada orang berjalan dari saat hadral maut, tidak ada yang ditakutkan kecuali hanya Allah. Tapi kalian ini walakunakum tastajilun, tapi kalian ini tergesa-gesa. Artinya semuanya ada prosesnya, dan mesti kita harus memiliki sadar untuk menjalani proses itu. Sekalian, risalah ini berlafal Allah dengan istilah yaitu an-nur, yang paling mengapunten, paling melek, paling melihat dengan jelas segala perkara, yang paling memahami risalah agama Allah Ta'ala. Dan Allah mengisyaratkan orang yang paham agama kalau basir, kayak orang yang melihat. Orang yang tidak paham agama kalau akmah, kayak orang yang buta. Makanya banyak orang-orang yang mereka matanya melihat tapi buta, mata hatinya tidak bisa membedakan hakikat al-haq. Yang Allah katakan la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati bisudur. Yang buta itu bukan mata kepalanya, yang buta itu mata hatinya yang ada di dalam hati, mata yang ada dalam hati mereka, hati yang ada dalam dada mereka. Ada nggak yang mengatakan semua agama sama? Ada ya? Yang belajar banyak kok bisa sih semua agama sama itu? Kalau orang saya bilang yang kayak gini itu namanya nggak bisa membedakan antara yang ngapunten coklat sama telak lencung. Tahu nggak telak lencung? Orang S2 sekolah yang sampai dia masa profesor, kalau sekolah sampai sundul langit malah nggak bisa bedakan. Ini yang buta itu bukan matanya, yang buta itu adalah mata hatinya. Yang ketiga, Allah ungkapkan risalah dengan istilah al-ma, air. Air itu hujan kalau turun itu membuat bumi yang tadinya gersam menjadi hidup, dan tanaman yang tadinya layu menjadi segar. Iman kita ini Bapak Ibu sekalian kayak pohon, kata Allah, ka syajaratin talibah, kayak pohon yang bagus. Yang namanya pohon itu bisa segar, bisa layu, sampai bisa mati, tergantung perawatan pohon tersebut. Penyegar pohon iman itu diantaranya adalah siraman ilmu risalah, sehingga kita yang fenomenanya terkadang kita nampak futur, lemes-lemes, lulu, lesu, lungle, sholat jamaah nggak semangat, berangkat belas nggak ada, ya ini kemauan, sehingga rasanya itu males, lesu. Ini fenomena sebagian kita dalam perjalanan kita beragama.
mau buka Quran rasanya abot banget, sehingga kadang sampai berhari-hari tanpa baca Quran. Ini kalau jasad berhari sampai koyo ramangan, padahal ramangan nggak makan itu bakal lemes. Sampai berhari-hari nggak sempat baca Quran. Bukan nggak sempat, bukan tidak ada waktu, tapi hatinya itu nggak ada greget. Ini fenomena diantara kelesuan kita dalam beragama. Terus kalian, kelesuan ini bisa kembali dibuat seger diantaranya ketika kita mendengar ayat Quran dibacakan, disampaikan, diterangkan, dibawakan hadis Nabi, dibawakan perkataan para ulama, sehingga ilmu itu akan menjadi kayak siraman air yang menyegarkan kembali semangat iman kita. Maka ungkapan-ungkapan ini menunjukkan tentang mutlaknya kita butuh kepada ilmu dan majelis ilmu. Maka Nabi ingatkan, faida marartum biryadil jannah farta'u. Kalau Anda melewati taman-taman surga, maka bergabunglah ke situ. Apa itu taman-taman surga? Khilaqul ilmi, ini halqah ilmu. Sekalian, malam hari ini kita sedikit ingin tadabbur, merenungkan, ini mengingatkan yang sering mungkin kita justru juga lalai, status kita sebagai hamba, sehingga kita ini adalah betul-betul harus memiliki kesadaran penuh, ya Allah, aku adalah hambamu. Ini yang sering kita ini lalai mengingatkan diri kita sendiri, sehingga dan kita memang hidup di zaman kelalaian yang Allah ingatkan, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kiamat, hari kita akan dihisab oleh Allah itu sudah semakin dekat. Diutusnya Nabi itu diantara alamat dekatnya kiamat. Apalagi kita sudah jaraknya dengan Nabi sudah 1400-an tahun yang lalu, tentu semakin lebih dekat lagi dengan yakni kiamat. Tapi kata Allah, manusia justru kebanyakan semakin lalai dan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka kiamat sudah semakin dekat, harusnya semakin siap-siap. Yang ketika seorang datang pada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kanjeng Nabi, kiamat itu kapan sih datangnya? Nabi tidak memberikan jawaban kapan datangnya karena memang Nabi nggak tahu, Jibril aja nggak tahu tentang kapan datangnya kiamat. Sehingga kalau ada orang yang mereka itu ngeklaim tahu kapan kiamat datang, apalagi sampai tanggalnya, sampai harinya, sampai jamnya, tahu kiamat nanti akan terjadi tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, semuanya ndobos, pasti tidak ada yang benar ucapan mereka. Tentang kiamat, ilmuha indallah, yas'alunaka 'anis sa'ah, qul innama ilmuha indallah. Manusia bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang kiamat, katakanlah ilmu tentang kiamat hanya di sisi Allah Ta'ala. Bapak sekalian, orang ini tanya, ya Rasulullah, kapan sih kiamat terjadi? Kata Nabi nggak menjawab tentang kapannya, tapi Nabi memberikan jawaban yang paling manfaat. Ma'adatta lisa'ah, kapan, apa sih yang sudah Anda siapkan untuk mempersiapkan hari kiamat? Yang sudah Anda siapkan apa? Karena nyuwun ngapunten, tahu nggak tahu kiamat itu pasti terjadi, dan kemudian apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kiamat? Orang udah tahu, dikasih tahu katanya kiamat kapan terjadi, kemudian yakin kiamat betul-betul bakal terjadi tahun sekian, tanggal sekian, jam sekian. Lebih bahlulnya lagi itu sudah tahu gitu malah sibuk buat bunker, belanja ke supermarket, beli Indomie, Supermie, nyetok-nyetok sembako.
Lah kiamat tuh dikira apa? Wong kiamat tuh buminya jebrot, mau tinggal dimanapun ya buminya jebrot, hancur semuanya. Kok malah dia persiapannya numpuk-numpuk bahan makanan segala macam. Terus kalian, Nabi mengingatkan mereka persiapannya apa? Ini yang banyak dilalaikan oleh kita semuanya juga. Kita udah yakin kita mau mati, kiamat juga pasti terjadi, tapi kita sering dibuat lalai apa yang harus kita siapkan menghadapi itu semuanya. Dan mereka semakin berpaling dari agama Allah Ta'ala. Satu di antara yang sering dilupakan adalah mengingat kembali status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini adalah hamba Allah. Dan gelar yang paling mulia adalah ketika seorang digelari Allah dengan abduhu, yakni hamba Allah. Sehingga gelar Rasulullah SAW yang paling mulia adalah ketika digelari Allah dengan gelar abduhu, hamba Allah. Ini adalah gelar kemuliaan, gelar yang menunjukkan Nabi adalah hamba Allah yang paling sempurna, hamba Allah yang paling sempurna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering menjadikan statusnya sebagai hamba Allah ini sebagai wasilah untuk mengantarkan hajat-hajat doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh umpamanya, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatik. Ya Allah, saya adalah hambamu. Ya Allah, saya adalah budak, anak budak laki-lakimu. Ya Allah, saya adalah anak budak perempuanmu. Nabi menyebutkan istilah budak untuk menunjukkan betul dirinya adalah ini hamba yang betul-betul hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kerendahannya di hadapan Allah, serendah-rendahnya beliau adalah hamba Allah Ta'ala. Bapak sekalian, yang mesti kita sadari adalah apa sih ciri khas hamba itu? Apa sih ciri khas hamba itu? Ciri khas hamba diungkapkan ulama dengan ungkapan hakikat penghambaan itu, Bapak sekalian, diungkapkan dengan kalimat at-tadallul wal khudu' ma'a ghayatil hubbi. At-tadallul wal khudu' ma'a ghayatil hubbi. Sikap menghinakan diri disertai dengan ketunduk patuhan bersama dengan puncak kecintaannya kepada Allah yang disembah. Ini adalah hakikat hamba. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam yakni ayat-ayat Al-Quran, dan juga Nabi ingatkan di dalam hadits yang beliau bawakan. Kalau di Jogja ada istilah abdi dalem, istilah keraton. Ciri khas abdi dalem itu apa? Ada nggak yang Jogja? Apa ciri khas abdi dalem? Apa ya kawan? Apa Pak? Ciri khas abdi dalem itu pertama ya tadi at-tadallul, merasa hina. Sehingga jangan ngapunten mbok ya bupati nek sowan Sri Sultan yo ngesot. Tahu ngesot enggak? Yang ngesot dari jauh dah ngesot, munduk-munduk. Ya kan itulah adabnya abdi dalem. Enggak begitu ya bakal ditandiang dari barisan abdi dalem. Yang kedua ada istilah apa? Sendika dawu. Apapun yang didawuhkan sama sang raja ya sendiko. Enggak ada istilah mbangkang. Kalau sampai mbangkang ya bakal dicoret dari deretan abdi dalem. Itu ciri khas. Ya begitu, kalau mau jadi abdi dalem ya gitu, harus begitu. Kita ini Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan ciri khasnya adalah seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala yaitu mendudukkan status kita dengan Allah, Allah menghimpun dalam sebuah ayat yang bunyinya, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, dalam bahasa Jawanya kere. Wahai manusia, kalian adalah para kere yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Ayat ini Bapak sekalian, Allah mendudukkan siapa manusia dan siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan manusia itu mau jadi jenderal, mau jadi konglomerat, mau jadi penguasa hebat kayak apapun, statusnya nyun ngapunten kere di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba yang paling mulia adalah hamba yang paling menyadari kefakirannya di hadapan Allah, yang paling merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah hamba yang kerasukan penyakit sebaliknya, yaitu al-kibru, yaitu sombong. Sombong. Sehingga Nabi SAW bagaimana sering mengantarkan kita untuk betul-betul menyadari status kita yang seperti itu. Kita adalah hamba yang kere, yang fakir, yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa lepas ketergantungan kita kepada Allah walaupun hanya dengan sekejap mata. Wirid harian yang dituntunkan Nabi, kalau kita biasa baca adkar sobah, adkar masa, kira-kira wirid yang mana itu ikhwan? Dikir yang mana? Yang menunjukkan kita adalah hamba yang mutlak membutuhkan Allah, yang tidak sekejap mata pun kita bisa lepas ketergantungan kita kepada Allah. Wiridnya yang mana? Yang mana? Angkat tangan. Nggih, Pak. Artinya gimana? Ya Hayyu ya Qayyum, Waidat yang hidup, yang menegakkan segala urusan hamba dan dirinya. Birahmatika astaghith, dengan rahmat aku beristighosah. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah segala urusan kehidupanku. Kita punya urusan dengan diri kita, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan istri, dengan anak, dengan guru, dengan penguasa. Ya Allah jadikan aku soleh dengan mereka semuanya. Wala taqilni ila nafsi tarfatain, dan ya Allah jangan sampai engkau serahkan kepada diriku sendiri memperbaiki itu semuanya walaupun hanya sekejap mata. Enggak, Pak? Bapak sekalian, ini pendidikan Nabi. Bagaimana kita jangan sampai pernah bisa merasa lepas ketergantungan kita kepada Allah walaupun sekejap mata. Karena kita sesungguhnya tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan apapun untuk diri kita sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara zikir yang sangat bermanfaat bagi hamba untuk mengingatkan yang hal ini adalah la haula wala quwata illa billah. Kalimat yang menyadarkan kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amaliyah yang paling bermanfaat bagi hamba dan menunjukkan hamba menyadari hal ini adalah memperbanyak doa kepada Allah dan tawakal di setiap perbuatan yang dia lakukan.
seorang hamba yang paling sadar tentang kelemahan dirinya, yang paling sempurna dalam mewujudkan tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang paling sempurna tawakalnya kepada Allah, orang yang paling menyadari dirinya itu betul-betul dhaif, lemah, fakir, sehingga mutlak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyakit yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penyakit kibir, penyakit sombong, penyakit angkuh. Dan ini bukan sifatnya ahlul jannah, dan bahkan menjadi penyakit yang menghalangi seorang masuk ke dalam jannah, yang Nabi kita mengatakan ini la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang mereka dalam hatinya ada kibr, ada sombong, walaupun hanya sebesar dzarrah. Dzarrah itu diungkapkan ini benda yang paling kecil, atau para ulama sering menerjemahkan juga dengan istilah semut hitam. Intinya sekecil apapun sombong itu menunjukkan adalah perbuatan yang sangat buruk, yang iblis juga membangkang disebabkan karena kesombongan, yakni iblis. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengungkapkan, menukilkan sebuah kalimat salaf yang ini kembalinya kepada hakikat, yakni penghambaan. Ada orang masuk surga gara-gara maksiat, dan ada orang masuk neraka gara-gara taat atau gara-gara amal ketaatan. Kira-kira gimana penjelasannya, kawan? Ada orang masuk surga gara-gara amal maksiat, ada orang masuk neraka justru gara-gara amal kebaikan atau amal ketaatan. Gimana kira-kira? Pernah dengar nggak? Nggih. Gimana? Terus Bapak sekalian, dijelaskan para ulama bagaimana sih maksudnya. Ada orang masuk surga gara-gara amal ini kemaksiatan. Hamba ini habis dia bermaksiat, lalu maksiatnya itu selalu ada di kedua kelopak matanya itu, tergambar di kedua kelopak matanya, yang membuat dia itu nangis, bersimpuh, hatinya remuk di hadapan Allah, dan sangat menginginkan curahan rahmat Allah untuk keselamatannya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hamba yang betul-betul kemudian menyesali perbuatannya, remuk hatinya, bersimpuh di hadapan Allah, berharap betul kepada Allah tentang curahan rahmatnya. Ini yang kemudian mengantarkan dia dimasukkan Allah ke dalam, yakni surga. Dan inilah wujud hakikat penghambaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, bagaimana betul menghinakan diri di hadapan Allah dan berharap curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang yang mereka itu masuk neraka gara-gara amal taat yang dia lakukan. Ketaatannya, kebaikannya membuat justru kemudian membuat dia angkuh, sombong, dia merasa hebat, muncul ujub. Ini yang membuat kemudian Allah yakni hanguskan pala amal kebaikannya, dan dia kemudian justru kemudian dimasukkan ke dalam yaitu neraka gara-gara amal kebaikan yang dia lakukan. Karena ini adalah menyelisihi hakikat seorang hamba yang dia mestinya tawadhu, bersimpuh di hadapan Allah, dan sehebat apapun amal kebaikan kita tidak akan sungguhnya bisa memasukkan kita ke surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi pernah mengatakan, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi, tidak akan ada seorang yang masuk surga semata-mata dengan amalnya. Sampai sahabat menegaskan, wala anta ya Rasulullah, termasuk anda ya Rasulullah, wala ana, betul termasuk saya, illa ayataghammadani Allah bi rahmatin wa fadlin, kecuali apabila Allah mencurahkan rahmat dan kurnianya kepadaku. Artinya
panjenengan seandainya menjadi manusia sempurna kayak Rasulullah SAW, amalnya itu berkualitas, amalnya itu berkuantitas, kuantitasnya Masya Allah, kualitasnya Masya Allah, tapi semata-mata dengan amal kita tidak akan bisa memasukkan kita ke surga. Gimana dengan ayat dan hadis yang Allah katakan jazaa'an bima kanu ya'malun, itulah balasan terhadap amal kalian, yang Nabi katakan adkhalahullahu lijannata makana minal amali, Allah masukkan orang ke surga dengan sebab amal yang dia lakukan. Kulu wasrobu hani'an bima aslabtum fil ayamil khaliyah, silahkan Anda sekarang makan minum dengan enak sepuasnya, ini semuanya dengan sebab amal yang kamu lakukan dulu. Kira-kira antara hadis yang tadi dengan ayat hadis yang ini tadi gimana hubungannya? Yang tadi tidak akan ada seorang pun masuk surga, yaitu dengan sebab semata-mata adalah dengan amalnya itu. Padahal ayat hadisnya juga bicara dimasukkan surga gara-gara amal yang mereka lakukan. Gimana hubungannya kira-kira ikhwan? Penjelasannya gimana? Gimana? Iya, bahwa yang dimaksudkan bi amalihi, tidak ada seorang yang masuk surga semata-mata dengan amalnya, yakni amal ini kalau dihargai maka seberapapun amalnya itu tidak akan bisa dipakai untuk membeli surga. Harga surga tidak bisa dibeli semata-mata hanya dengan amal yang kita lakukan. Walaupun yang ngapunten, Anda dari lahir ceprot sampai masuk kubur itu tidak pernah maksiat kepada Allah, adanya taat dan taat dan taat dan taat, itu bayaran untuk amal ini nggak bisa dipakai untuk membeli surga. Yang surga itu harga dagangan Allah yang sangat mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah harga dagangan Allah sangat mahal, ketahuilah dagangan Allah itu adalah surga. Kalau ditamsilkan harga surga umpamanya itu 100 triliun, sedangkan amal dia kalau direkap itu umpamanya ada yang hanya 1 miliar, ada yang hanya 100 miliar, sehingga mau sampai gimana pun nggak bisa dipakai untuk membeli surga. Dengan apa orang dimasukkan Allah ke surga? Birahmati wa fadli, dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah SWT. Maka Nabi katakan illa ayat taqammadan ya Allah birahmatin wa fadlin. Sedangkan kalau begitu nggak perlu kita beramal, toh amal kita nggak bisa masukkan ke surga. Enggak, bukan itu. Bahkan wajib kita untuk tetap beramal karena Allah menjadikan amal sebab untuk mengantarkan kita ke surga. Dan amal juga akan menjadikan Allah jadikan sebagai standar untuk yaitu meletakkan di tingkatan surga yang mana dia akan dimasukkan Allah SWT sesuai dengan kadar amal yang dia lakukan. Tapi harus kita paham, amal kita bukan harga surga, sehingga jangan sampai kita bergantung kepada amal, tapi bergantungnya kepada Allah SWT yang memiliki rahmat dan karunia yang memasukkan kita ke jannah. Ini yang para ulama jelaskan berkaitan dengan ini kalimat tersebut. Bapak sekalian, sedangkan Allah wallahu huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah maha kaya dengan makna satu, sama sekali Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia, bahkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah, Allah tidak membutuhkan sama sekali. Sama sekali Allah tidak membutuhkan. Allah ghaniyun 'anil alamin, Allah tidak membutuhkan apapun dari para makhluknya. Lah kok kenapa Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Allah perintahkan kepada kita sungguhnya merupakan kebutuhan kita sendiri yang sama sekali Allah tidak mengambil keuntungan apapun, keuntungannya semuanya kembali kepada kita. Bapak sekalian,
Ini semuanya dijelaskan pula oleh Nabi, mengingatkan kepada kita Allah zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan apapun dari kita dalam bentuk apapun, termasuk ketakwaan kita. Allah tidak membutuhkan sama sekali. Dan sebuah diskusi Nabi katakan, firman Allah Subhanahu wa taala, adanya jam berapa? Udah adzan? Nggih, adzan dulu Bang. Adzan kita lanjutkan sebentar, baru kemudian qomat. Kita lanjutkan sebentar insyaallah Bapak sekalian. Nabi kita ketika menjelaskan tentang makna Allah Al-Ghani, diantaranya menyebabkan hadits qudsi, yakni hadits yang Nabi riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berfirman, diantaranya penggalan hadisnya adalah ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zata bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, berapa jumlahnya kawan? Manusia dan jin dari pertama sampai terakhir, nggak tahu, banyak banget. Yang jelas seandainya manusia dan jin dari pertama sampai terakhir mereka itu berada di satu hatinya manusia yang paling bertakwa, maka sama sekali itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun, alias tidak ngefek ketakwaan hamba untuk lebih memuliakan Allah Ta'ala. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Sebaliknya, wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari pertama sampai yang terakhir itu berada di puncak-puncak kekafiran kayak iblis semuanya, atau kayak Abu Jahal semuanya, atau kayak Fir'aun semuanya, itu tidak sedikit pun mengurangi kerajaanku. Ini adalah kemahakayaan Allah dalam bentuk Allah tidak membutuhkan apapun kepada mereka, walaupun sampai ketaatan dan ketakwaan hamba kepada Allah, sehingga ketakwaan hamba itu sendiri merupakan kebutuhan mereka sendiri yang semua keuntungannya kembali kepada mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepada Allah, Allah itu kita belum beribadah kepada Allah sudah curahkan nikmat yang tidak terhingga. Allah beruntun tiap detik nikmat Allah selalu membersamai kita. Apa di antaranya kawan? Nikmat tiap detik kita bersama nikmat Allah Ta'ala yang tidak pernah lepas dari nikmat Allah Ta'ala. Apa contohnya? Apa Pak? Ya, diantaranya nafas kita, nyedot nafas itu kan nikmat, bisa was-bus gratis tanpa bayar, enak, lega, plong. Antum bandingkan ketika kemarin corona, karena corona sesaknya kayak apa, orang mau bernafas itu sehingga megap, sehingga tiap orang butuh tabung ini oksigen. Nah, kita ini nyedot was-bus tiap hari gratis, lego, plong. Itu merupakan bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, tidak ada sekecil perbuatan kita yang kita lakukan untuk Allah, kita lakukan karena Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, kecuali Allah bakal bayar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Asyrah ila sab'imiatin dhifin ila ad'afin katsirah, itu balasannya semuanya kembali kepada manusia. Sehingga justru Allah pengen berbuat baik yang lebih berlimpah ruah lagi ketika hamba ini kemudian mereka mentaati, melaksanakan bentuk-bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna kemahakayaan Allah Ta'ala, yakni Allah zat yang akan mencukupi semua kebutuhan para hamba dan tidak akan Allah kerepotan untuk memenuhi kebutuhan hamba apapun yang mereka butuhkan,
Bahkan Allah memberikan tamsil atau memberikan penjelasan, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu fi sa'itin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mihyat ida udhilal bahr. Kata Allah Ta'ala, wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin itu berkumpul dari pertama sampai yang terakhir, berkumpul di satu lembah, semuanya minta kepadaku, semua permintaannya aku kabulkan, itu tidak akan mengurangi kekayaanku sedikit pun, kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Enggak ada artinya apapun. Ini adalah makna kemahakayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang Allah gabungkan di satu ayat, wahai hamba, wahai manusia, kalian ini orang yang fakir, miskin, fuqara, kere, total mutlak membutuhkan Allah, sedangkan Allah adalah yang makaya. Dan inilah diantara hakikat penghambaan seorang hamba kepada Allah SWT. Sehingga ciri khas hamba itu yang pertama, ketika dia mengatakan, ya Allah, Allahumma ini abduka, ya Allah, kata hambamu. Yang pertama, dia hendaknya senantiasa menyadari dia adalah hamba yang fakir, yang fuqara, yang mutlak membutuhkan Allah dan tidak bisa lepas sedetik pun ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri khas hamba itu Bapak sekalian adalah tadi sami'na wa ata'na, sandika dawuh. Ini ciri khas seorang mukmin. Yang Allah katakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya tidak ada lain ucapan seorang mukmin ketika Allah dan Rasulnya menyuruh mereka kecuali ucapannya itu hanyalah sami'na wa ata'na. Ini adalah mukmin. Orang yang mereka imannya belum sampai mengantarkan dia untuk senantiasa sami'na wa ta'na, imannya belum mewarnai hati dia. Iman itu sekalian ada yang sekedar klaim tapi belum ngeresep sampai hatinya. Ada iman itu betul-betul sudah menjadi jati diri dia, ngeresep dalam hati dia. Sehingga Allah membedakan, atau Allah ingin membedakan orang yang imannya sudah ngeresep dengan imannya yang masih hanya itu pengakuan luar aja. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu amanna walakin qulu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kata Allah, ada orang datang pada Nabi, ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Kata Allah, katakan ya Rasulullah kepada dia, kamu belum beriman. Kenapa? Tapi katakanlah kami telah Islam. Kenapa? Karena iman belum ngeresep ke dalam yaitu hatinya. Kalau kita gambarkan, yang ngapunten, iman itu kayak tahu bacem, tahu nggak? Tahu bacem. Ada tahu bacem itu di sawang itu, wah cemokot, tahu cemokot nggak? Ngiler banget untuk dicokot, cemokot. Karena bumbunya itu kelihatan kelomoh, di luarnya kelihatan kelomoh. Tahu kelomoh nggak? Nggak tahu. Kelomoh itu apa Pak? Kayak dari luarnya itu ketempelan bumbu, masya Allah cemokot banget. Tapi kalau dicokot itu anyep. Orang tampilannya di luar kayak wali, masya Allah, dengan jubahan, jenggotan, masya Allah, kayak militan. Ini tingkatnya udah ihsan ini mesti itu. Ternyata dibuktikan itu kayak kerupuk atau kayak tape, begitu notok itu ambiar. Imannya belum ngeresep sampai ke dalam. Kemarin kayak wali tampilannya, jubahan, jenggotan, udeng-udengan, masya Allah tampilannya kayak militan betul. Lah kok sekarang koloran, nongkrong di buk, ngeburke doro, ngudut maneh banyak. Kok jeglek banget kemarin gini sebagai gini. Itu diantara karena dampak dari iman yang belum ngeresep dalam hatinya, sehingga kena sedikit musibah keimanan itu bisa ambiar.
Kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'dabillah. Ada orang yang mereka ucapan lisannya mengaku beriman kepada Allah, tapi kalau diuji oleh Allah dengan gangguan manusia, itu mereka anggap gangguan orang itu kayak azab Allah yang pengen dia lepaskan, pengen dia ini selamat, sehingga dengan cara yaitu dia mundur teratur ke belakang melepaskan iman dia. Ayat ini bicara tentang orang-orang munafik. Beda dengan sahabat yang imannya sudah ngeresep dalam hatinya itu. Apapun yang menimpa dia berkaitan dengan iman, kalau orang Jawa bilang wis tak niati dadi wong iman, sudah saya niati jadi orang mukmin, sehingga apapun yang menimpa dia, dia akan siap, akan tangguh. Lihat para sahabat, ibaratnya digepui sampai gepeng, sampai mau diremuk, ya ternyata nggak remuk, tetap tegas saja mereka. Yaitu betul-betul imannya tidak gempil sedikit pun, tidak cuil sedikit pun berkaitan dengan seksaan-seksaan Quraisy, karena mereka sudah betul-betul imannya ngeresep dalam hatinya, membuat mereka tangguh menghadapi segala ujian keimanan. Makanya sekalian, bagaimana para sahabat ketika telah dididik oleh Allah, betul-betul dididik oleh Nabi, betul-betul menjadi Abdullah, hamba Allah, dengan tahapan yang pertama dikenalkan tentang siapa itu Allah, sehingga masa 13 tahun itu masa bagaimana Nabi menanamkan keimanan dalam hati mereka, sehingga iman itu mewarnai hatinya, ngeresep dalam hati mereka. Kemudian setelah itu tampilannya Masya Allah kayak bangunan megah, pondasinya kuat, mau dibangun di atasnya tingkat berapapun siap. Lihat para sahabat, bagaimana mereka saat menghadapi ujian tangguh, saat mendapatkan perintah dan larangan Allah siap, sami'na wa ta'na, enggak ada sedikit pun rasa berat, apalagi kemudian durhaka kepada Allah Ta'ala. Itu yang ada di hatinya para sahabat, kelapangan menerima seruan Allah, dan senantiasa mereka selalu terbaik dalam menyambut seruan-seruan Allah Ta'ala. Contoh paling gampang diantaranya adalah bagaimana ketika turun ayat ini Homer. Homer itu yang harus kita pahami dulu juga. Homer ini sudah menjadi minuman adat istiadat mereka, sehingga hampir tiap rumah tangga itu nyimpan Homer. Dan sesuatu itu kalau sudah jadi kebiasaan, untuk melepaskan itu gampang atau sulit? Ya super sulit. Ngudut aja kalau udah jadi gatok itu, ngudut atau ngerokok itu kalau udah gatok itu untuk melepaskan aja susah banget. Orang merasa udah hijrah, saya itu bisa ninggalkan musik, saya bisa ninggalkan ini itu, ya jenggotan juga udah jenggotan, tapi satu yang belum ditinggalkan, ngerokok. Jenggotan ya ngudut. Menunjukkan sulitnya meninggalkan kebiasaan. Homer ini tentu lebih daripada sekedar ngerokok. Tapi lihat bagaimana para sahabat ketika menghadapi turunnya ayat Homer, yang Allah mengawali dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil hamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Wahai orang yang beriman, Homer, judi, menyembah berhala, mengundi nasib, ini semuanya amal najisnya syaitan. Jauhilah agar kalian beruntung. Sesungguhnya syaitan itu hanya ingin menimbulkan al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian di antara kalian, dan juga dalam rangka untuk membuat kalian terhalang dari mengingat Allah dan dari sholat. Apa kalian tidak ingin meninggalkannya? Apa kalian tidak ingin berhenti dari itu semuanya? Terus kalian lihat, Nabi untuk menyampaikan undang-undang haramnya khamr itu nggak ada kesulitan sedikit pun.
Nabi hanya ngutus satu orang keliling penduduk Madinah, mengumumkan ala innal hamra qad hurimat, ala innal hamra qad hurimat. Tidak ada satupun telinga seorang mukmin yang mendengar utusan Nabi kecuali semuanya memiliki kalimat yang sama seperti yang Allah katakan, fahal antumun tahun, apa kalian tidak mau berhenti? Kata mereka, intahaina ya Rab, intahaina ya Rab. Sambutan mereka terhadap apa yang Allah serukan berangkat dari iman yang sudah ngeresep dalam hati mereka, yang sudah terbentuk kecintaan dan pengagungan kepada Allah, maka mereka siap untuk meninggalkan khamr walaupun sudah menjadi adat istiadat yang ngoyot, yang ngakar dalam hati mereka, tapi iman mereka menjadi alat terhebat untuk menjebol semua kesenangan nafsu. Karena ciri khas iman itu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawau taba'an lima jitu bihi. Itu tidak dikatakan orang itu mukmin sampai mereka hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Sehingga ini ciri khas seorang hamba Allah. Yang pertama yaitu at-tadallul wal khudu', at-tadallul, yang kedua al-khudu' ma'a ghayatil hub, disertai dengan kecintaan yang sangat besar, sehingga mukmin kata Allah walladzina amanu asyaddu hubban lillah, mukmin itu sangat mencintai Allah. Bagaimana tidak mencintai Allah sedangkan dia telah mendapatkan penjelasan tentang asmaul husna, sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengenal bagaimana curahan rahmat dan karunia Allah kepada mereka, sehingga fitrahnya manusia ketika dia mendapatkan kebaikan dia akan mencintai, apalagi kebaikan yang tidak pernah berhenti, dan apalagi zat yang memberikannya zat yang maha sempurna. Maka inilah sifat seorang hamba ketika betul-betul keimanan mereka telah ngeresep di dalam hati mereka. Terakhir pertanyaan untuk pertanyaan apa yang telah kita sampaikan. Pertanyaan pertama, tadi kita sampaikan Allah mengungkapkan istilah risalah dengan beberapa ungkapan yang menunjukkan tentang mutlaknya kebutuhan kita kepada risalah. Apa aja itu tadi? Ya, silakan Mas. Yang kedua, kita sebutkan tadi ciri khas, ini karakter seorang hamba. Apa? Monggo Pak. Ya, at-tadallul wal khudu' ma ghayatil hubbi. Yang terakhir tadi juga kita telah terangkan di antaranya. Seorang hamba ketika dia mendapatkan seruan Allah Subhanahu wa taala, maka sikapnya adalah sami'na wa ata'na. Ada ayatnya, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Apa artinya? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Apa artinya? Enggak ada. Apa? Sesungguhnya yang namanya mukmin itu apabila dia mendapatkan surat Allah dan Rasulnya, maka sambutannya sami'na wa ata'na. Monggo Pak. Demikian Bapak Ibu sekalian, minta maaf segala kekurangannya, mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah pertemukan kita dunia dan akhirat menjadi persahabatan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwalak samaita bi nafsak aw anzalta fi kitabik aw ista'tharta fil ilmil ghaib indak. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna.
Allahumma asli lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw fi'lin wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw fi'lin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.